Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanis Ariska, saya dari program studi akuntansi perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang mengenai pajak. Pajak itu gampang loh. Apa itu pajak? Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib diberikan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan, berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Bisa disimpulkan bahwa pemasukan suatu negara diambil dari pajak yang dibayar oleh wajib pajak, orang pribadi, atau badan usaha. Pungutan pajak tersebut akan digunakan oleh negara untuk membayar gaji pemerintah, perbaikan infrastruktur, dan lainnya. Dengan demikian, penting untuk kita agar patuh dalam membayar pajak demi keberlangsungan negara kita. Mengapa kita harus wajib membayar pajak? Karena melakukan pembayaran pajak kepada negara diyakinkan sebagai bukti bakti kepada negara. Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara atau APBN dan anggaran pembangunan daerah atau APBD. Karena itu, penting bagi orang pribadi atau badan untuk membayar pajak. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi. Apa itu fungsi dari pajak? Fungsi dari pajak yaitu yang pertama adalah sebagai layanan transportasi publik, kemudian sebagai pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu pajak dan fungsi dari pajak? Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai apa itu PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batas apakah seseorang itu sudah wajib membayar pajak atau belum. Besarnya PTKP ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian kita akan membahas tentang apa itu SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan harta atau kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu bagaimana peraturan terkait batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak? Yang pertama, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau OP. Batas waktu penyampaian SPT ini paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak merupakan jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Dan sebelumnya, penyampaian SPT PPh wajib pajak orang pribadi harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh. Yang kedua, SPT tahunan. PPh wajib pajak badan batas waktu penyampaian paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan sebelum penyampaian SPT PPh, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dilunasi terlebih dahulu. Yang ketiga, SPT masa. Batas waktu penyampaiannya paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak dan Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama adalah 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai NPWP. Apa itu NPWP? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengurus perpajakan. Kemudian ada pun jenis NPWP yaitu yang pertama NPWP pribadi
diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Yang kedua, NPWP badan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Dan yang terakhir, kita membahas mengenai fungsi dari NPWP, yaitu sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan kita tidak akan terukur dengan wajib pajak lainnya. Dan apa jadinya bila biaya pajak yang kita bayar ternyata lebih bayar? Sudah pasti kita mengharapkan uang tersebut bisa kembali, bukan? Secara sederhana, inilah yang disebut dengan restitusi pajak. Untuk mengurus restitusi tersebut, syarat utamanya adalah menunjukkan NPWP. Sekian dari penjelasan tentang mengenai pajak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.